Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di Kita Belajar Channel. Mari kita terus belajar agar ilmu kita terus bertambah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Pada video kali ini kita akan fokuskan untuk mempelajari struktur dan fungsi akar, batang, bunga, buah, dan biji. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kedua gambar berikut. Mana menurutmu yang termasuk ke dalam kerajaan tumbuhan atau kingdom plantae? Gambar A atau gambar B? Atau mungkin dua-duanya termasuk tumbuhan? Yang mana ya? Ya, betul, tentu saja gambar A. Tahukah kamu, organ utama pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk akar, batang, dan daun itu termasuk ke dalam organ vegetatif. Organ vegetatif ini adalah organ tumbuhan yang fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu, seperti menyerap, mengolah, mengangkut, dan menimbun zat-zat makanan. Sedangkan untuk bunga, buah, dan biji termasuk ke dalam organ generatif, yaitu organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual. Nah, apakah kamu sudah benar-benar bisa membedakan antara akar, batang, daun, bunga, dan buah? Coba sekarang kita cek ya. Nah, menurut kamu nih, lengkuas dan kunyit apakah termasuk batang atau akar? Kalau kaktus, batang atau daun? Masih bingung? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang biasanya berada di bawah permukaan tanah. Kalau menurut kamu nih, ada nggak ya akar yang tumbuhnya di atas permukaan tanah? Ada ya, contohnya adalah akar napas pada tumbuhan bakau dan akar gantung pada tumbuhan beringin. Ciri selanjutnya adalah akar tidak memiliki buku-buku. Maksud buku di sini bukan buku yang bisa kita baca ya, tapi buku-buku di sini adalah tempat tumbuhnya daun atau tunas yang baru. Kemudian selanjutnya, akar itu selalu tumbuh menuju ke pusat bumi atau menuju sumber air. Fungsi dari akar adalah untuk menempatkan tubuh tumbuhan pada media tanamnya, kemudian menyerap air dan mineral. Nah, untuk beberapa tumbuhan nih, ada juga yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada lobak dan wortel. Ada dua tipe perakaran yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah akar tunggang. Akar tunggang terdapat pada tumbuhan Angiospermae dikotil atau berkeping dua dan tanaman Gymnospermae atau berbiji terbuka. Sedangkan untuk akar serabut terdapat pada tanaman Angiospermae yang monokotil dan tumbuhan dikotil yang dikembangbiakan dengan cara dicangkok atau di stek. Perbedaan kedua jenis akar tersebut bisa kamu perhatikan dari gambar. Kedua tipe akar sama-sama memiliki akar lateral, sedangkan untuk yang akar serabut tidak memiliki akar primer. Selanjutnya batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Batang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Selain itu, juga sebagai jalan pengangkutan air dan mineral. Nah, untuk beberapa tumbuhan, ada juga yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya pada kentang. Perbedaan struktur luar antara batang tanaman monokotil dan batang tanaman dikotil bisa kamu lihat dari gambar. Untuk tanaman monokotil, ruas-ruas batangnya terlihat sangat jelas, sedangkan untuk tanaman dikotil tidak jelas terlihat. Oke, sekarang kita masuk ke daun. Daun adalah organ tumbuhan yang menempel pada batang. Ingat, menempel pada batang. Biasanya bentuknya itu tipis dan banyak mengandung zat warna hijau atau klorofil. Klorofil ini nantinya berguna untuk proses fotosintesis. Jadi daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi untuk mengatur penguapan air atau transpirasi dan juga sebagai tempat respirasi atau pernapasan tumbuhan, karena di bagian bawah daun itu terdapat stomata atau mulut daun. Ngomong-ngomong nih, tahukah kamu tentang reaksi fotosintesis? Fotosintesis dimulai dengan karbon dioksida yang diambil oleh stomata, kemudian dilanjutkan dengan mengambil air dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Nah, ketika ada cahaya matahari, klorofil ini akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Nah,
Glukosa yang dihasilkan ini sebagian digunakan tumbuhan untuk tumbuh, seperti membentuk tunas, bunga, dan lain-lain. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk bahan baku penyusunan zat penting seperti protein dan lemak. Dan sebagian lagi bergabung dengan glukosa yang lain membentuk amilum. Amilum ini nantinya disimpan sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan ini bisa disimpan pada akar, contohnya wortel, pada batang, contohnya kentang, atau pada buah. Ada 4 tipe pertulangan daun, yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Daun dikotil umumnya memiliki pertulangan daun menyirip dan menjari, sedangkan untuk daun yang monokotil biasanya memiliki pertulangan daun melengkung atau sejajar. Setelah kita belajar karakteristik dari akar, batang, dan daun, mari kita bersama-sama klasifikasikan atau identifikasi gambar-gambar yang ada ini merupakan akar, batang, atau daun ya. Yang pertama singkong. Singkong merupakan akar, karena pada singkong tidak ada ruas-ruas atau buku-buku. Selain itu, jika kita diamkan terlalu lama, pada singkong ini tidak akan tumbuh tunas atau tanaman baru. Kemudian lengkuas. Lengkuas ini termasuk batang ya, karena kita bisa melihat adanya ruas-ruas atau buku-buku yang bisa tumbuh menjadi tunas atau tanaman baru. Jadi walaupun posisinya ada di dalam tanah, lengkuas termasuk batang. Selanjutnya ubi jalar. Ubi jalar ini termasuk batang. Karena walaupun letaknya itu ada di dalam tanah dan tidak ada ruas atau buku-buku, tapi nih kalau kita diamkan dalam waktu yang cukup lama, dari ubi jalar tersebut akan tumbuh tunas atau tanaman baru. Begitu juga dengan kentang. Yang terakhir kaktus. Kalau kaktus ini batang atau daun ya. Kaktus adalah batang, bukan daun. Nah, jadi fotosintesis pada tumbuhan kaktus itu terjadi pada batang. Kalau daunnya mana? Daunnya itu bermodifikasi menjadi duri. Oke, sekarang kita masuk ke organ selanjutnya, yaitu bunga. Bunga terdiri atas tangkai, kelopak, mahkota, dan alat reproduksi, putik, dan benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian seperti ini nih disebut dengan bunga lengkap. Nah, berdasarkan kelamin bunga, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga itu disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan kalau hanya memiliki satu alat kelamin saja seperti benang sari saja atau putik saja disebut dengan bunga tidak sempurna. Yang terakhir adalah buah dan biji. Umumnya di dalam buah itu terdapat biji. Buah merupakan cadangan makanan yang tersisa, sedangkan biji merupakan calon individu baru. Oke anak-anak, demikianlah pembahasan tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.